Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Iya pemirsa, setiap dari kita pasti ingin memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat gitu ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari makan makanan bergizi sampai berolahraga. Tapi apa jadinya kalau kita olahraganya berlebih gara-gara ingin sehat? Apakah jadi tambah sehat atau malah bisa bahaya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati olahraga berlebih. Kalau ngomongin tentang sesuatu yang harus berlebih gitu ya, entah itu olahraga atau impian atau tujuan goals gitu ya, ada nggak sih dampaknya ketika kita ini terlalu berlebih atau terlalu ambisius? Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih, fun fact ketika kita terlalu ambisius. Kita lihat poin yang pertama. Rasa bahagia terhapus. Ini menjadi hal yang cukup jadi concern kita bersama ya. Gini, orang yang terlalu ambisius gitu ya, ini pasti akan kayaknya harus kesini, harus kesini, harus kesini. Pokoknya every time itu harus dihabiskan dengan doing something. Kerja, kerja, dan kerja. Bagi mereka yang terlalu ambisius, ini kayak happy-happy, itu tuh kayak nggak penting, wasting the time gitu. Mereka lupa akan bersenang-senang. Padahal sebenarnya untuk menjadi orang yang sukses itu kan pasti impian orang ambisius. Tapi selain sukses kan kita juga harus diimbangi dengan rasa bahagia. Jadi jangan sampai rasa bahagia terhapus karena kita terlalu ambisius dengan impian-impian kita. Boleh dengan impian, tapi harus juga tetap care sama diri kita supaya kita juga sukses dan bahagia. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Fokus utama adalah target. Yes. Semua orang pasti punya target, apalagi ini tahun baru gitu ya. Kita sudah punya resolusi, kita sudah punya life goals, kita sudah punya target ini itu di tahun 2020 udah mau ngapain-ngapain aja. Tapi ketika kita terlalu fokus pada target, kita lupa prosesnya. Sementara yang penting itu adalah proses bagaimana kita menuju target atau goals yang ingin kita capai. Kalau kita terlalu fokus pada targetnya, kita bisa aja menghalalkan semua cara ya. Jadi penting bagi kita untuk menikmati prosesnya dulu, baru nanti targetnya akan tercapai. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Terlalu memuja masa depan. Orang yang berambisius atau terlalu ambisius pasti mikirnya, betul sih, pokoknya masa depanku harus gini, 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 dan gini. Betul. Itu kan menjadi life goal, setting the goals life-nya, resolusinya bahasanya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang terlalu memuja masa depan, kita akan lupa. Lupa apa? Lupa bersyukur, lupa mensyukuri apa-apa yang sudah kita punya sekarang. So kita nggak akan happy, kita nggak akan feel comfort dengan kehidupan kita karena kita nggak enjoying the life yang ada sekarang gitu ya. Jadi kita terlalu kayak, sekarang tuh banyak keberhasilan yang udah kita capai, tapi kita terlalu karena ambisius jadi kayak masa depan, masa depan, masa depan. Betul masa depan, tapi yang sekarang juga harus dinikmati ya dan disyukuri pastinya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Terlalu mendengarkan orang lain. Betul. Kalau kita orang yang terlalu ambisius, pasti ketika ada orang ngomong gini, kamu itu kalau mau sukses harus gini, harus ngelakuin A, B, atau C. Apalagi kalau yang ngasih saran atau nasihat ini emang orang yang dalam pikirannya si orang ini tuh kayak, ini orang sukses nih. Ini contoh nih, ini role model. Pasti dia akan melakukan segalanya untuk menjadi sukses seperti orang yang ngasih tahu tadi. Padahal sebenarnya kalau kita terlalu mendengarkan orang lain, ini juga agak susah ya. Karena sometimes kita akan kayak, aduh aku nggak bisa nih menjadi seperti yang dia sampaikan. Nah itu akan membuat kita jauh lebih stres dan juga depresi. Boleh ngedengerin untuk membangun, tapi jangan terlalu stres mikirin omongan orang lain karena nggak akan ada habisnya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Mudah paranoia. Nah ini, orang yang terlalu ambisius kan impiannya banyak ya. Impiannya banyak, dreamsnya banyak, goalsnya banyak. Dan pasti mereka sadar bahwa competition is there gitu. Pasti di sana ada persaingan. Nah, ketika ngomongin persaingan, secara tidak langsung kita pasti akan ngerasa kayak mudah panik, mudah was-was, mudah khawatir karena takut apa? Satu, takut impiannya nggak kecapai. Kedua, takut orang lain jauh bisa lebih sukses dari kita. Nah, itu membuat kita jadi mudah paranoia kalau kita terlalu ambisius. Oke, itu tadi beberapa dampak ya ketika kita terlalu ambisius. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa sih dampak yang bisa kita rasakan ketika kita hidup dengan visi misi yang terlalu ambisius. Setiap orang pasti harus punya visi misi ya, atau bahasa kerennya sekarang resolusi hidup. Tapi ketika resolusi hidup kita ingin capai dengan terlalu ambisius, apa dampaknya pada kehidupan kita? Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Hani Kumala, MPSI psikolog dari Unika Atmajaya. Selamat pagi Miss Hani, apa kabar? Pagi Mas, kabarnya baik banget. Tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Semoga di tahun ini semua impian kita tercapai. Yang pastinya yang pertama harus sehat dulu, kedua harus bahagia, ketiga baru sukses. Amin. Miss Hani, hari ini kita pas banget ya momennya di awal tahun baru gitu ya, dimana everyone is setting up the goals gitu, dan kita juga harus percaya bahwa goals, dreams yang kita impikan itu harus tercapai. Nah, harus tercapai kan banyak effort yang harus dilakukan, tapi ketika effort ini dibubuhi dengan terlalu ambisius, apa jadinya gitu ya. Kita lihat yang pertama, rasa bahagia katanya bisa terhapus nih kalau kita terlalu ambisius. Gimana nih Miss? Bener banget Mas, karena kalau misalnya kita terlalu ambisius ya, kadang tuh kita sampai melupakan orang-orang di sekitar kita. Kita bahkan rela loh untuk berbuat jahat, misalnya apa ya, menikung teman, jahatin teman gitu. Yang penting kita dapat tujuan kita. Kita kejar sampai kita melupakan orang-orang di sekitar kita. Sampai nanti akhirnya kita baru sadar bahwa, oh, ketika aku udah punya semua yang aku miliki, aku kehilangan orang-orang di sekitarku. Aku kehilangan kebahagiaan utama. Karena ketika ambisius yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Lupa dengan orang lain. Begitu sadar, astaga, ternyata aku sudah kehilangan orang-orang di sekelilingku. Jadi bahagianya semu. Akhirnya baru sadar bahwa ternyata selama ini aku cari sia-sia gitu kan, sayang sekali akhirnya. Tapi biasanya nih Miss ya, orang-orang yang terlalu ambisius ini, itu mereka kayak lupa, ya selain bahagia terhapus ya, mereka itu kayak lupa untuk bersenang-senang karena mereka terlalu fokus pada targetnya gitu ya, terlalu fokus pada impiannya, terlalu fokus pada goalsnya seperti itu. Dan sering lah ya, almost 99% gitu, mereka berpikir bahwa bersenang-senang itu tuh wasting time banget gitu. Ngabisin waktu doang gitu, nggak berguna. Itu gimana tuh? Itu bener banget, karena tadi yang dipikirkan adalah dirinya, pencapaiannya. Jadi hal yang menyenangkan itu adalah hal yang tidak penting. Itu bukan esensi dalam hidup. Jadi kerja, belajar atau apapun dan lain sebagainya, tapi melupakan hal-hal itu, dianggapnya itu nanti aja. Jadi kehilangan hal-hal yang utama dalam hidup. Gitu, Mas. Jadi pokoknya fokusnya sekarang kerja terus, kerja, belajar gitu ya. Akhirnya malah nggak kecapai karena kita terlalu ambisius tadi ya. Memang sih tujuannya kan untuk being happy, being successful gitu ya. Tapi kan akhirnya kayak melupakan masa-masa prosesnya yang indah itu, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Fokus utamanya tuh cuma target. Jadi mereka nggak mikirin prosesnya, tapi yang penting gimana pun caranya, pokoknya target itu harus tercapai. Entah caranya bener nggak bener, halal haram hantam katanya. Gimana tuh Miss? Betul, kalau itu ya Mas, coba bayangin kalau misalnya kita bepergian keluar kota, naik kereta atau naik mobil. Sepanjang jalan itu tuh banyak, bisa lihat awan, bisa lihat ada sawah gitu kan. Tapi karena fokusnya mereka, pokoknya nyampe ke kota tujuan gitu. Yang mereka liatin pokoknya nyampe. Ngeliatin jam, harus tepat waktu. Nggak boleh ini kecepatannya, bensinnya segala macam. Mereka kehilangan tuh momen-momen di perjalanan itu. Mereka kehilangan awan yang bisa mereka lihat. Mereka kehilangan sawah yang hijau. Yang mana kan sehari-hari kita nggak bisa dapetin itu. Itu terjadi kalau misalnya kita fokusnya tuh pada targetnya aja. Yang utama, ujungnya aja yang kita pikirkan. Perjalanannya kita nggak menikmati, yang tadi Mas bilang benar banget, prosesnya jadi nggak dinikmati. Atau bisa jadi kita pokoknya halal haram semua dilakukan, yang penting mencapai target, itu kan jadi bahaya juga. Dan ya itu, yang paling penting adalah mereka kehilangan keindahan dari proses yang dijalani. Karena yang dilihat, jadi kayak kacamata kuda gitu, ini semua tertutup, yang dilihat cuma yang di ujung aja, kehilangan momen-momen indah. Ketika jatuh terus bangkit, ketika dapat pujian, ketika apa, kehilangan. Pokoknya target. Sayang banget kan, proses indahnya itu mereka lewat. Oke, karena kita percaya bahwa success is a journey, not the destination, kan gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau mungkin salah satu resolusinya mungkin di tahun ini adalah ingin berolahraga gitu ya. Karena ingin punya, yang laki-laki biasanya yang
six pack segala macam, akhirnya kayak yang lain udah pada six pack, dia pengen six pack juga, akhirnya segala macam, konsumsi ini, konsumsi itu segala macam. Yang penting six pack, yang penting kelihatan oke, maskulin, akhirnya malah justru ngedrop gara-gara berlebihan berolahraganya dan akhirnya kesehatannya malah ngedrop. Ya pokoknya banyak hal yang bisa kita aplikasikan ketika kita ngomongin target or the journey-nya gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Terlalu memuja masa depan sampai-sampai nggak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Gimana tuh, Miss? Itu sampai kehilangan ya. Karena menikmati masa depan jadinya seseorang tidak mindful. Tidak memikirkan yang here and now. Tidak memikirkan apa yang terjadi sekarang. Kalau kayak tadi misalnya Mbak bilang, misalnya ada laki-laki mengejar six pack, dia olahraga. Jangan-jangan mungkin ketika dia olahraga, kalau dia menikmati prosesnya, dia menikmati perjalanannya, begitu dia mungkin akan ketemu teman baru di gym, bisa ketemu mungkin calon pasangan hidup, mungkin bisa ketemu relasi bisnis gitu kan. Tapi kalau fokusnya bukan itu, udah pokoknya mencapai. Jadi kehilangan momen yang sekarang, dikit-dikit enggak, harus yang nanti. Pokoknya ini masih kurang, belum lagi. Ya apa yang sekarang dia jalan itu akhirnya nggak bisa dia nikmati, dia lewatin begitu aja, dan dia banyak kehilangan pada akhirnya. Oke ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah, nah ini juga nih, terkadang orang yang terlalu ambisius, ini kan dia kayak butuh insight, input yang bisa dia lakukan untuk mencapai goals-nya dia, targetnya dia. Nah, salah satunya adalah ketika mereka ini terlalu mendengarkan orang lain. Kamu itu harus A, B, C, D, E, F aja dilakuin semuanya, justru malah bikin bisa dia kayak, aduh, stres bisa, depresi bisa, gimana tuh? Kalau kita orang yang terlalu ambisius itu sukanya terlalu mendengarkan orang lain gitu. Betul, dan biasanya kan ya orang di sekitar kita, kalau misalnya kita menuju sukses kan banyaknya orang yang nggak suka. Betul. Biasanya kita akan bilang, baru punyanya itu doang, wah kita merasa kurang, kita merasa harus lebih lagi. Kita udah punya 10, orang bilang, cuma 10 payah banget, kita kerja makin keras supaya punya 15, udah 15, cuma 15, kita bikin lagi 20. Akhirnya kita nggak akan pernah bisa merasa puas, kita akan terus-terusan. Kita punya mobil merek A, kenapa mobilnya merek A? Itu mah mobil pasaran, kita bilang mobil B. Terganti B bilang, orang bilang, itu mobil B juga ini dong limited edition, jangan lagi mobil C. Jadi nggak pernah puas karena kita dengerin orang lain terus, ini kurang, kita mencapai lagi, ini katanya udah masih kurang. Kebayang nggak betapa akan hektiknya hidup kita, karena kita akan selalu mendengarkan orang lain bilang bahwa kamu kurang. Udah bagusin ini, itu masih jelek, rumahmu cuma kayak gitu. Udah rumah bagus, kulitmu masih nggak bagus. Kalau udah bagus, itu loh kamu belum six pack. Udah six pack, itu loh masih belum bagus. Akan selalu ada dan mau sampai kapan kayak gitu. Nggak akan pernah ada selesainya, percaya deh Mas. Kalau kayak gitu tuh kita akan, oh my god. Jadi yang tadi poin yang itu tuh masuk semua tuh. Hidup nggak dinikmati, fokusnya ke tujuan dan lain sebagainya. Dia akan lelah sekali kalau kita terus-terusan mendengarkan orang lain. Dan itu bikin kita capek nggak sih, Miss? Oh, pastinya bukan lagi capek ya, bahkan bisa mengalami hal yang lebih dari itu mungkin. Karena depresi mungkin karena tadi loh rasanya aku udah punya yang aku rasa baik, ternyata kata orang belum baik, kerja lagi. Sampai ini dia merasa kayak, loh ternyata aku kurang terus ya. Ternyata aku nggak pernah cukup, aku nggak sebagus itu, nggak seberharga itu. Itu muncul perasaan rendah diri jadi, padahal pencapaiannya udah hebat. Ya capek banget kalau kayak gitu tuh hidupnya. Dengerin orang lain nggak akan habisnya. Mau berapa banyak orang yang ada di sini, kita berapa orang, berapa ribu orang yang kita mau dengerin. Oh my god. Oke, bukan memotivasi malah demotivasi ya, menurunkan gitu ya. Iya, oke. Sulit jadinya. Bukannya you stress malah di-stress ya, malah bikin stres gitu ya. Oke, yang terakhir Miss Hani, mudah paranoia. Nah ini kan ketika kita terlalu ambisius gitu ya, kita kan pasti pingin set the goals A, tercapai ini itu segala macam. Nah akhirnya kita juga pasti sadar sebagai orang yang terlalu ambisius, kita sadar bahwa di sekitar kita, di circle kita juga ada orang-orang yang ingin mencapai tujuan yang sama. Sehingga kita ngerasa kayak mudah panik ketika orang lain, waduh nanti kalau nggak tercapai gimana nih? Nanti kalau temen yang ini tercapai, aku belum tercapai. Nah akhirnya kan mudah paranoia dan lain sebagainya, ini mudah terjadi. Betul, selain yang kayak tadi, kok dia udah aku belum, udah aku belum. Yang pernah saya dapetin juga ya Mas, itu ketika mereka paranoia tuh, mereka bahkan jadi kehilangan ketenangan hidup karena merasa, itu kayaknya bosku mau jahat deh sama aku. Itu teman-temanku tuh lagi berencana jahat sama aku. Karena terlalu ambisius, terlalu takut apa yang dibangun itu hancur.
kebanyakan mereka jadi paranoia tuh kayak gitu. Itu kayaknya lagi mau rencana jahat. Kayaknya mereka lagi mau jatuhin aku. Kayaknya bos aku sentimen sama aku. Kayaknya atasanku nggak suka sama aku. Jadi hidupnya nggak tenang. Kayaknya aku diikutin deh di rumah. Kayaknya rumahku lagi dijahatin sama mereka. Kayaknya pekerjaanku diganggu sama mereka. Kebayang di dalam perjalanan kita mengejar apa yang kita mau, kita jadinya paranoid karena merasa takut gagal, takut kita dijahatin orang, sehingga kita mencurigai semua orang. Dia jahat, dia mau jahatin aku, dia mau jatuhin aku. Karena dia iri tuh sama aku, karena dia nggak suka aku bagus. Akhirnya tadi semua poin itu hilang begitu aja. Karena kita akan merasa banyak orang menjahati kita. Itu kan jadi mengerikan sekali ya. Mau jalan ke mall, nanti ada ikutin aku. Nanti kerjaanku salah, mengerikan banget kalau kayak gitu mah. Akhirnya ambisi kita udah sia-sia, nggak mencapai apapun. Oke, jadi hidupnya jadi nggak tenang ya, hidupnya was-was terus gitu ya. Niatnya sih baik, ingin mencapai impian-impiannya, goalsnya, dreamsnya, tapi akhirnya karena terlalu ambisius tadi, jadi muncul tuh pemikiran-pemikiran yang tadi yang malah akhirnya mengganggu prosesnya, dan akhirnya udah prosesnya terganggu, otomatis targetnya juga pasti akan terganggu. Makanya kita fokusnya di prosesnya dulu. Kalau prosesnya ini fokus, berjalan dengan lancar, smooth gitu ya, ya targetnya juga pasti akan tercapai. Ingat, journey-nya dulu yang dibenerin, baru destination-nya. Terima kasih Miss Hani Kumala, MPASI psikolog klinis dewasa dari Unika Atmajaya sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga di tahun baru ini ya, bagi kita yang punya goals, dream, resolusi, kita bisa mencapainya dengan tidak terlalu ambisius, yang sedang-sedang saja. Yang penting ekspektasi kita tercapai dan harapan kita, doa kita juga tercapai di tahun 2022 ini. Terima kasih Miss Hani, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati olahraga berlebih. Mungkin di tahun baru ini kita, saya, Anda, dan semua pemirsa punya resolusi ingin memiliki tubuh yang jauh lebih sehat dan kuat. Apalagi kita masih di masa pandemi di mana imunitas tubuh itu menjadi nomor satu. Penting dan bagus ya ketika kita punya resolusi untuk memiliki tubuh yang jauh lebih sehat dan kuat, dan itu bisa dilakukan dengan berolahraga. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau olahraga yang kita lakukan, alih-alih kita ngelakuinnya untuk kesehatan, malah bisa cedera dan membahayakan kalau olahraganya berlebihan. Ada dampaknya nggak sih untuk kesehatan tubuh kita? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, hati-hati olahraga berlebih. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKOK, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat pagi Mas, selamat pagi, luar biasa. Oke. Semoga di tahun baru ini semua sehat ya Dok ya. Sesehat ya dreams kita, sesehat badan kita, pokoknya sehat semuanya. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi resolusi banyak orang di tahun 2022. Menjadi sehat, menjadi kuat, dan itu bisa dilakukan dengan berolahraga. Apalagi olahraga di masa pandemi ini kan cukup viral juga, cukup happening juga gitu ya. Banyak orang yang akhirnya lebih sadar untuk menjadi orang yang lebih sehat dan kuat. Tapi pertanyaannya tuh banyak yang akhirnya jadi atlet dadakan gitu ya. Untuk olahraga sehat atau untuk olahraga prestasi ini kadang agak beda tipis meskipun akhirnya diporsir secara berlebihan. Nah, sebelum kita membahas apa dampak ketika kita olahraganya berlebihan, kita mau bahas sebenarnya dimaksud olahraga ini apa sih Dok? Apakah sekadar kayak naik turun tangga, angkat barang yang berat, ini termasuk olahraga yang dimana ini aktivitas fisik gitu? Oke, jadi kalau kita bicara terminologi ya, segala sesuatu yang kita gerakan atau kita lakukan apapun itu kita sebutnya aktivitas fisik. Kalau di Indonesia sih pada dasarnya aktivitas fisik, latihan fisik, exercise atau olahraga itu semua disebutnya sama, olahraga. Nah, yang kita harus bisa bedakan adalah olahraga itu seperti apa. Olahraga itu harus bersifatnya kayak berkompetitif. Dia biasanya ada lawannya, nanti ada menang dan kalah, ada regulasinya dan segala macamnya. Sebenarnya mana yang bermanfaat untuk kesehatan gitu, kita sebutnya itu adalah latihan fisik. Nah, latihan fisik ini adalah salah satu jenis dari aktivitas fisik, tetapi dia harus terstruktur, terencana, terus dilakukan berulang,
Nah, dia itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah meningkatkan salah satu komponen kebugaran. Jadi kalau yang kita mau bicara nih yang sebenarnya aktivitas fisik yang meningkatkan kesehatan ini, ya kita harus bicara latihan fisik. Tapi di Indonesia sebutnya semua olahraga tuh. Oke, yang latihan fisik ya disebut olahraga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dok, ini kan mungkin ada yang bisa olahraga sejam, tapi ada yang cuma setengah jam, ada yang cuma 15, ada yang 15 menit udah KO gitu ya. Nah, sebenarnya olahraga ini bisa dibedakan sesuai dengan intensitasnya atau gimana sih dok? Kan kita sering lihat yang low intensity, ada yang high intensity atau gimana tuh? Oke. Tadi kita balik lagi ya Mas ya, tadi ada olahraga dan ada latihan fisik. Kalau kita bicara latihan fisik tadi, intensitas itu kita bagi 3. Ada orang yang menggunakan heart rate monitor, ada yang menggunakan talk test. Pada dasarnya intinya apa sih yang dilihat? Denyut nadi. Kalau misalkan low intensity, nadinya tuh sekitar under 65% dari denyut nadi maksimal. Dapat denyut nadi maksimal gimana sih? 220 kurang usia. Nah, untuk yang moderate intensity itu sekitar 70-80. Kalau misalkan high intensity itu di atas 80%. Nah, itu ketika bicara exercise. Tetapi kalau kita bicara olahraga, Mas, kita intensitas itu kan tergantung lawan ya. Kalau lawannya lagi sengit, kita naik dari intensitasnya gitu. Kalau misalkan lawannya lagi santai-santai aja, ya kita main tepuk-tepukan aja juga biasa gitu. Nah, jadi kalau yang kita bicara harusnya dengan intensitas itu, kita berbicara kepada si heart rate itu gitu. Akan sangat bagus sih kalaupun kita misalkan main sepak bola pun kita pegang heart rate monitor. Sehingga kita tahu nih si intensitasnya yang kita lakuin tuh berapa. Udah tinggi banget nggak atau terlalu banyak nggak? Malah akhirnya kalau terlalu banyak tinggi dan emang dasarnya kita nggak ready untuk melakukan itu kan ada resikonya ya. Nah, itu dia. Kalau terlalu tinggi, nggak sesuai dengan kapasitas kita, kapabilitas kita, bisa berisiko juga gitu. Nah, di luar risiko kan pasti olahraga ada manfaatnya dong, dok. Nah, kalau kita ngomongin manfaat, selama ini mungkin kita sebagai orang awam berpikir bahwa olahraga itu manfaatnya hanya untuk kesehatan fisik aja. Tapi sebenarnya olahraga ini hanya fisik aja atau sebenarnya ada pengaruh juga nih ke mental kita. Gimana tuh? Yang pasti olahraga itu kan meningkatkan endorfin ya, dan ketika endorfin itu kita akan lebih tenang. Terus biasanya kan kalau orang yang benar-benar rajin berolahraga itu dia punya time waktu yang khusus tuh. Hidup tuh akan lebih teratur, tidur lebih enak, sirkulasi lebih nyantai, terus kayak lebih percaya diri ketika kita melakukan suatu olahraga. Ada suatu fun tersendiri yang kita dapat dan pasti akan lebih relax gitu untuk melakukan itu. Nah, cuman permasalahannya adalah apakah olahraga itu dilakukan teratur dengan konsisten apa enggak. Kalau misalkan banyak kan dulu istilahnya apa weekend warrior gitu, cuma Sabtu Minggu ini kerjanya happy aja sih, tapi secara benefit kesehatan dapat nggak gitu, pertanyaannya seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi yang belakangan ini selama hampir 2 tahun belakangan ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana di masa pandemi nih, dok. Kalau menurut pandangan Dokter Doni nih, bagaimana melihat, ini kan tingkat awareness dari teman-teman kita di luar sana untuk berolahraga di masa pandemi kan meningkat tuh, dok. Ya, demi untuk sehat kan seperti itu. Tapi di balik kata demi sehat, banyak juga akhirnya memporsir tuh. Yang akhirnya lebih dari tingkat yang mungkin mereka biasa lakukan. Atau bahkan belum pernah olahraga sebelumnya, tapi karena takut akhirnya ikut berolahraga dan akhirnya memporsir. Kalau menurut Dokter Doni gimana tuh? Nah, gini, ketika kita pandemi kemarin kan isu tentang komorbid, COVID dengan komorbid itu jadi naik ya. Mereka yang angka kematian itu tinggi, banyak yang disebabkan oleh faktor-faktor itu gitu, dan pencetusnya seperti itu. Dan akhirnya masyarakat kita tuh melihat, ya selain kebosanan karantina di rumah dan isolasi di rumah ya, maksudnya dia akhirnya melihat gini, ternyata exercise itu memang akan menurunkan angka komorbid itu gitu, resiko-resiko kematian berdasarkan komorbid itu pun akan diturunkan, dan pemerintah kita juga mengencourage orang untuk melakukan exercise di rumah pada saat itu gitu. Tetapi yang harus diingat begini, ketika kita bicara tentang exercise, ketika kita bicara latihan fisik kan tujuan kita sehat. Tetapi ketika kita melakukannya mendadak, ketika kita melakukannya itu berlebihan, ketika kita mencoba tanda kutip tidak tahu bagaimana porsinya, itu memiliki resiko. Resiko paling gampang apa sih? 1, badan pegel-pegel, nyarem dan segala macamnya. 2, resiko cedera paling gampang lah kejadian kalau orang mencapai kesleo dan salah gerak dan segala macam itu ada. Nah, tapi ada resiko 1 yang sering kita agak-agak sesali kalau terjadi, yaitu kematian. Nah, ada kan kita lihat ya orang meninggal setelah melakukan olahraga ini, olahraga itu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Satu sisi karena dia tidak melakukan health screening dulu, ataupun ketika melakukan health screening dia tidak tahu bagaimana mengukur intensitas exercise tadi gitu, dan akhirnya
jantungnya ya mengkhianati dia gitu. Dan ya itu yang kita mau coba hindarin sih, Mas. Oke, nah itu tadi juga Dokter Doni menyebut ya bagaimana kemudian kita beberapa waktu belakangan juga sering lihat ada artikel berita. Terakhir tuh kayaknya kalau nggak salah aku lihat ada pesepeda gitu ya, rombongan bapak-bapak pas lagi naik tanjakan, yang lainnya udah maju, yang sementara ini jatuh dan akhirnya meninggal, tidak terselamatkan. Nah, di kondisi seperti apa sebenarnya? Mungkin tadi belum ada health screening juga tadi Dokter Doni nyebut gitu. Tapi sebenarnya di kondisi seperti apa sih bisa dikatakan olahraga yang kita lakukan ini udah kayak di titik ini berbahaya nih, ini berlebihan, ini udah nggak bagus, ini mengancam kesehatan kita bahkan nyawa kita. Apakah karena intensitasnya setiap hari dilakukan atau intensitasnya yang terlalu tinggi atau seperti apa? Ada nggak maksudnya alarm dalam tubuh kita udah ngenalin kayak oke, kayaknya ini udah mulai alarmnya keluar bahwa olahraga yang kita lakukan ini udah berlebih nih, udah nggak bagus nih, udah nggak sehat nih gitu, Dok? Oh pasti. Kalau kita di atlet itu, kebanyakan kita sudah menilai atlet itu kayak kita sebut overtrain syndrome. Overtrain syndrome itu banyak tuh macamnya, udah gangguan tidur, gangguan pola makan, kadang behavior, depresi. Nah itu tuh banyak tuh terjadi seperti itu. Tetapi kalau di orang awam kadang-kadang nggak dilihat. Orang awam itu sometimes ngelihatnya adalah kayaknya harus no pain no gain kalimatnya gitu. Jadi kalau misalkan saya kalau ini saya nggak suffer itu berarti saya nggak akan mendapatkan hasil. Nah, teman-teman harus mikir dulu begini. Ketika kita bicara exercise tadi saya bilang syaratnya adalah terstruktur dan terencana. Habis itu dilakukan berulang, dan satu lagi adalah memang ada tujuannya meningkatkan komponen kebugaran. Nah, bagaimana dokter olahraga atau dokter spesialis kedokteran olahraga itu memberikan suatu prescription itu dasarnya itu gitu. Jadi yang pertama kita lakukan kalau mereka teman-teman yang tidak pernah berolahraga dan mau melakukan olahraga, screening dulu deh. Lihat dulu kondisinya. Ada underlying disease apa gitu, apakah dia punya masalah jantung, apakah dia punya diabetik, ataukah dia punya masalah cedera otot dan sendi dan segala macamnya, itu harus kita lihat dulu, kita evaluate gitu, dan hasilnya adalah bagaimana kita melihat resiko. Ketika resiko itu ya katakan ringan dan sedang, ya masih bolehlah berlatih, tapi kita kasih patokan kan, Pak, Bu, mulailah dari intensitas sekian. Kita ajarin caranya mengukur intensitasnya. Tetapi kan yang menjadi masalah di masyarakat kita, informasi itu nggak sampai. Betul. Jadi kita suka di underestimate nih gitu. Jadi kalau teman-teman juga kalau ke dokter ataupun ke medical check up kan cuma dibilang gini olahraga teratur. Tapi olahraga teratur itu yang seperti apa? Betul. Frekuensinya bagaimana? Intensitasnya bagaimana? Olahraga yang jenis apa? Betul. Gitu. Nah ini kan menjadi sebuah keraguan yang besar di masyarakat kita. Kenapa? Karena informasi itu nggak sampai. Nah, kalau kami dari kedokteran olahraga berharap datang ke kami informasi itu nyampe sehingga kita bisa melakukan exercise dengan aman dan benar. Nah itu dengan aman dan benar karena sesuai dengan kapabilitas tubuh kita porsinya. Gitu ya. Jangan ingin sehat baru pertama kali olahraga tapi udah mau mencontoh atlet profesional ya bisa tepar ya Dok ya. Oke Dokter Doni, nanti kita akan lanjut lagi ya Dok ya ngobrol seputar hati-hati olahraga berlebih di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati ya kalau Anda olahraga terus olahraganya berlebih hanya gara-gara ingin sehat. Betul, olahraga ingin sehat tapi jangan berlebih juga ya. Kita harus ada namanya kalau tadi Dokter Doni menyebut health screening dulu. Sejauh mana tubuh kita bisa melakukan olahraga yang ini atau yang itu seperti itu. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar olahraga, pengen olahraga tapi nggak mau sakit malah cedera gitu ya. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Doni Kurniawan SPKOK, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya yang salah itu ketika berlebih dan bisa membahayakan, ini ada pengaruhnya juga nggak sih Dok? Semisal kayak dari sistem atau pola gerak tubuhnya itu juga bisa menyebabkan kesalahan atau kefatalan nggak sebenarnya? Oke. Jadi harus catat dulu gini, kalau kita bicara berlebih itu kita harus bicara itu berrelatif ya, maksudnya nggak semua orang dengan level yang sama gitu.
Jadi misalkan dia punya level kebugaran yang tinggi atau level kebugaran yang rendah pun itu akan berbeda kayak atlet gitu. Dia berlatih tiap hari, dia dengan kerasnya. Sometimes atlet bulu tangkis itu bisa berlatih 6 jam sehari loh. Dan itu kita terlihatnya berlebihan, tapi dia terlatih memang seperti itu. Tapi ada juga orang yang latihan kayak cuma 20 menit sehari aja udah sengsara gitu. Nah, jadi yang benar-benar harus difikirkan adalah ketika kita bicara exercise berlebih itu adalah listen to your body gitu. Jadi apa sih dampaknya exercise itu? Kalau you feel good after your exercise, that's sesuai porsi gitu. Tapi ketika lebih merasa fatigue, merasa lebih capek, merasa lebih bukan mendapatkan something yang good, itu juga harus dipikirkan apakah saya berlebihan dan segala macam. Nah, kalimatnya tadi kalau apakah cara salah gerak dan segala macam. Gini Mas Raden, kalau kita melakukan suatu exercise itu kita melihat sebuah proses di mana tubuh itu melakukan suatu efisiensi, ya. Tubuh itu melakukan suatu efisiensi. Kalau teknik yang kita lakukan pada satu gerakan tertentu salah dan menjadi sebuah kebiasaan, artinya gini, tubuh itu mengkompensasi salah satu otot yang berkembang, satu tidak gitu. Nah, ketika imbalance muscle itu berkembang dan semakin kita sering melakukan dan semakin terus melakukan, kita ada cenderungan untuk terjadi suatu cedera tertentu gitu. Misalkan contohnya gini aja, kayak misalkan ACL pemain bola gitu. ACL pemain bola itu apakah semua karena twisting? Kan nggak selalu. Sometimes ada kelemahan dari otot hamstring yang mungkin kurang terlatih sehingga menyebabkan terjadi resiko putus ACL. Nah, akhirnya itu seperti itu gitu. Dampak panjangnya itu akan melebar. Kenapa? Karena dari tekniknya salah, cara melakukannya salah. Ya berkepanjangan ya akhirnya nggak berguna juga buat kita. Dan itu harus kita lihat. Oke, nggak berguna juga buat kita ya. Pokoknya memang benar-benar harus ya tadi ya benar-benar dari awal itu sudah harus kita ketahui dulu kapasitas tubuh kita seperti apa. Tapi ketika pun akhirnya kan banyak mungkin orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik masalah olahraga. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin belum teredukasi secara baik tentang berolahraga, niatnya pengen sehat, tapi akhirnya berlebih gitu. Nah, ada nggak sih dok dampaknya yang mungkin bisa kayak dampak jangka pendeknya atau jangka panjangnya untuk kesehatan fisik si orang tersebut, atau bahkan mungkin juga kesehatan psikologis atau mentalnya? Oh, gini Mas Raden, kalau pasien nih ya, kalau pasien katakan seorang dokter meresepkan sebuah olahraga atau katakan menganjurkan rekomendasi olahraga kepada pasiennya dan pasien itu kalimatnya gini, do not know how to, tidak tahu caranya bagaimana berolahraga. Itu konflik atau pemikiran yang dihadapi pasien itu akan sangat banyak. Pertama, katakan gila pasien kita suruh nge-gym lah gitu. Dia nggak tahu cara nge-gymnya, dia akan terintimidasi dengan orang-orang gymnya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan gymnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dampak yang paling cepat dan didapatkan adalah gini, udah saya nggak mau olahraga deh, saya nggak pengen deh gitu olahraga. Apalagi misalkan orang tua dengan yang sarkopenia yang memang massa ototnya rendah, ada gangguan keseimbangan dan segala macam, ya kita memberikan encourage untuk melakukan suatu latihan beban. Pola pikirnya kalau kita nggak memberikan sebuah rekomendasi yang bagus nih, kita nggak memberikan informasi yang bagus, orang tua akan berpikir begini, masa sih saya seusia begini saya suruh latihan beban kayak binaraga seperti itu, masa saya ngangkat berat-berat. Dia nggak tahu porsinya gitu, karena dia nggak tahu bagaimana cara memulainya. Dan akhirnya keputusannya apa? Dia nggak mau melakukan itu gitu. Dia akan takut, dia akan back off, dan pada akhirnya kita juga nggak memberikan benefit kepada pasien. So, jadi kalau kita bicara dampak pendeknya paling gampang adalah kita gagal memberikan suatu intervensi exercise kepada pasien yang pada akhirnya kita nggak memberikan benefit juga kesehatan. Jangka panjangnya akhirnya dia coba, akhirnya pasiennya gini, gagal aja exercise saya nggak dilakukan bagus. Akhirnya apa? Pasien juga akan mundur. So, kalau saya selalu berpikiran gini, ketika kita bicara tentang exercise, investasi kepada pengetahuan. Benar-benar pengetahuan. Cari tenaga ahli. Cari benar-benar pelatih fitness yang berkompeten atau berqualified yang bagus gitu loh. Yang benar-benar bisa membantu. Nah, ketika orang menginvestasikan akan knowledge, ini kita akan melihat sebuah konsistensi yang bagus. Karena ketika pasien itu mau berolahraga, dia paham apa yang mesti dilakuin. Dampaknya paling jelek ada tetap pasien tidak melakukan olahraga. Paling jelek lagi, kapok nggak mau olahraga. Oke, kapok nggak mau olahraga karena udah ya trauma ya. jadi trauma gitu. Kapok udah deh dok, nggak apa-apa deh nanti sehatnya pakai cara yang lain. Padahal olahraga tetap harus penting ya dok ya. Nah itu menjadi hal yang penting untuk preparation di awalnya seperti itu. Oke Dokter Doni, sebelum kita lanjut ini ada DM. Aku bacakan ya dok ya dari Pak Cahyo ini. Dok, saya itu sebenarnya pingin banget olahraga biar sehat.
Tapi saya itu setiap habis olahraga kok malah badan kerasa capek, pegel-pegel. Jadinya malas berolahraga. Ini normal karena adaptasi atau ada yang salah sama tubuh saya? Terima kasih Pak Cahyo. Habis pingin banget olahraga biar sehat, tapi habis olahraga capek, pegel-pegel. Nah itu adaptasi normal atau ada yang salah atau gimana tuh dok? Begini, kalau misalkan rasa sakit itu bertahan lebih daripada 48 jam gitu ya, coba pikirkan, cari dokter lah, tanya bagaimana. Tetapi bila lebih kepada pegal-pegal atau yang kita sebut dengan DOMS, delay onset of muscle soreness, itu biasa, itu adaptasi. Itu terjadi karena beban otot yang diterima itu tidak biasa dilakukan atau tidak biasa diterima, sehingga dia melakukan suatu adaptasi dan dia melakukan suatu mekanisme untuk dia membesarkan diri pada dasarnya. It's okay, that's good. Dilanjutkan lagi exercise-nya, tetapi yang tadi saya bilang, kalau dia cedera itu makin nyeri, dia terus bertambah dan Bapak sudah lakukan biasa olahraga tapi kok nyerinya makin terus, nah itu harus cari bantuan sih. Kita nggak mau sampai tertipu dengan terjadinya injuries juga gitu. Oke. Tetap harus konsultasi juga ya. Tapi kalau dalam waktu 48 jam sudah mulai berangsur hilang hanya karena ya pegel-pegel, nggak apa-apa ya dok ya? Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Cahyo. Dok, ini juga dari pertanyaan Pak Cahyo ini aku juga sempat kepikiran nih, maksudnya ada pernah nih, nggak tahu ini mitos atau fakta atau hoax atau gimana nih dok. Jadi ada orang gitu ya dok ya, melakukan olahraga itu dengan tujuan biar capek. Kenapa biar capek? Biar dia mudah tidur, karena dia punya masalah dengan tidur, yaitu insomnia. Nah, dia butuh supaya how to create badannya itu jadi capek supaya mereka mudah untuk tidur. Itu ada hubungan atau enggak? Oke. Yang saya mau garis bawah dulu adalah insomnia tidak bisa kita define oleh satu masalah atau suatu penyebab tertentu yang spesifik gitu. Artinya multifaktorial. Tetapi yang saya mau kasih tahu begini, yang namanya olahraga dengan kalau dilakukan dengan intensitasnya pasti agak sedikit capek, agak sedikit capek. Tapi nafas benefitnya yang seperti saya katakan di awal, dia akan meningkatkan endorfin, dia akan meningkatkan regulitar kita untuk mengatur time frame-nya. Orang yang berolahraga itu pasti punya waktu tertentu loh, dia pilih jamnya sekian, setiap hari apa, dan itu dia mencoba untuk konstan. Jarang banget orang yang memang suka olahraga itu berubah-ubah pagi, siang, entah sepengennya, sesempat itu nggak kayak gitu. Mereka yang benar-benar suka bereksersis itu mereka punya time waktu yang benar-benar spesifik yang dia khususkan memang untuk exercise. Sehingga ketika kalau misalkan orang yang punya waktu itu kan berarti kan dia sama aja, dia akan mengatur kapan dia tidurnya, kapan dia bangunnya. Apalagi mereka morning joggers, udah pasti jam 5 pagi udah melek tuh. Betul ya, berarti memang ya untuk morning joggers gitu ini juga menjadi catatan khusus juga gitu ya dok ya. Oke, berarti ya apapun masalahnya jangan hanya olahraga dijadikan dalam tanda kutip tumbal untuk sesuatu hal yang lain ya, karena olahraga kan tujuannya memang intinya untuk kesehatan. Kalaupun ada dampaknya yaitu bonusnya seperti itu ya, apalagi kalau kita ngomongin tadi masalah insomnia seperti itu. Tapi gini dok, ketika ada orang, mungkin tadi dokter juga sempat mention, ketika ada orang sampai akhirnya trauma mau olahraga lagi gitu ya, pernah ada di kondisi dimana kayak pernah cedera atau ada dampak buruk lah ke kesehatan si pasien ini. Tapi niatnya masih pingin olahraga gitu. Ini masih bisa lagi gitu ya. Bahasnya gimana ya, kalau orang umum itu intensitas 1 itu paling rendah, 10 paling tinggi, dia biasa di 7 gitu ya. Terus naik di 8 ternyata cedera gitu. Tapi dia masih pingin olahraga. Ini bisa mulai lagi dari awal dan harus di titik mana? Maksudnya udah mulai dari 7 lagi atau 8 lagi atau merangkak lagi nih dari 3, dari 4 sampai nanti akhirnya bisa ke 7 atau ke 8 gitu dok. Ini bahasa orang awam nih. Gimana dok? Oke. Ada 2 yang harus dipastiin. Yang pertama adalah ketika kemarin cedera itu dia mendapatkan diagnosa yang benar dulu. Nah, ketika dia mendapatkan diagnosa yang benar, pastikan keduanya adalah dia mendapatkan perawatan yang benar. Nah, ketika melakukan dapat perawatan itu, entah itu apakah dia ke ortopedi, apakah dia itu ke fisioterapi, apakah dia itu ke kita sports medicine, dipastikan dulu kelar. Oke, nah ketika sudah masuk time frame-nya, dia udah pasti kelar, kita pasti memulai dari segala sesuatunya dari yang low. Standar kita mulai dari level 1 dulu, nanti melangkah lagi ke level 2, melihat lagi. Kalau kita di kedokteran olahraga, kita ada 3 fase. 1, return to activity. 2, return to sport. Yang terakhir adalah return to performance. Nah, itu bertahap yang kita bagi seperti itu.
Oke. Nah, berarti kan sudah ada tahapannya seperti itu, dibagi seperti itu ya dok ya. Maksudnya kalau how to restart kan ya, mulai dari awal lagi gitu ya, harus disesuaikan juga masing-masing. Karena tidak bisa pukul rata juga ya dok ya, tidak bisa ada idealnya, pasti ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu seperti itu. Tapi dok, ada nggak sih kasus, mungkin selama ini yang kita lihat kan orang umum yang naik sepedaan sampai kecapean dan akhirnya harus kolaps gitu. Ada nggak kasus yang atlet yang ternyata atlet juga bisa loh, yang overtrain juga dan akhirnya bisa berdampak buruk gitu ke kesehatan si atlet ini sendiri? Oh, banyak. Kalau zaman dulu tuh kita nyebutnya burnout. Jadi bener-bener yang secara fisiknya nggak apa-apa, tetapi secara mentalinya aus. Udah nggak capable lagi untuk melakukan suatu performance gitu. Itu bagaimana itu terjadinya? Karena ketika dari usia kecil itu udah terlalu dipaksakan dalam spesifik olahraga tertentu gitu. Secara mental itu dia lelah, dia jenuh dan segala macamnya, dan pada akhirnya dia akan mundur dari segalanya. Sama seperti ketika kita bicara orang awam melakukan suatu exercise, nggak ada benefitnya, dia trauma, dia mundur semuanya. Nah, makanya yang kita sebutkan tadi ketika exercise itu benar-benar kita harus berkomunikasi, kita harus bisa mengukur tubuh kita, mendapatkan informasi yang jelas, spesifik yang olahraga yang jelas sesuai dengan kebutuhannya. Ya, investasinya balik lagi ke pengetahuan, dan itu memang butuh proses. Dan sometimes kebanyakan ketika kita bicara exercise itu terlalu dipandang remeh dan dianggap mudah aja, ya sudah yang penting begini, ya sudah yang penting begini. Dan ketika sudah semua dilakukan ternyata ekspektasi orang itu mendapatkan manfaat yang begini-begini ternyata dia nggak dapetin, ya akhirnya kan akan membuat trauma lagi gitu baliknya. Akan membuat trauma lagi dan lagi, ya itu malah nggak baik. Pokoknya intinya adalah health screening, dan pastinya harus tadi Dr. Doni menyebut listen to your body. Itu yang penting juga ya. Jadi kita tahu alarm dalam tubuh kita seperti apa. Oke, sudah dijelaskan tentang olahraga yang pas, ideal, dan di titik mana ini bisa dikatakan berlebih. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan di rumah untuk berolahraga yang aman dan nyaman ini seperti apa, apalagi di masa pandemi ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati olahraga berlebih, masih bersama dengan Dr. Doni Kurniawan, SPKOK, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Doni, kita lanjut lagi ya. Di segmen terakhir ini kita akan bahas ya, kalau tadi udah diomongin tentang olahraga, yang pasnya seperti apa, yang berlebihannya seperti apa, kita akan bahas yang tipis-tipis dulu lah ya, tips tipis-tipis nih untuk olahraga di rumah yang aman dan nyaman seperti apa gitu ya. Karena mungkin masih banyak juga yang takut untuk keluar dan lain sebagainya. Yang pertama adalah pilih tempat yang nyaman. Perlu nggak sih kita kayak nyediain satu tempat khusus yang agak lapang di rumah untuk kita fokus olahraganya di situ gitu dok? Kalau bisa kenapa enggak gitu, karena kita bicara tentang medical management ya, jadi artinya gini, ketika kita melakukan pergerakan, kita lagi hot-hotnya juga kan nggak mungkin kita pengen berbenturan dengan segala macamnya ya. Yang pastikan jangan sampai licin, jangan sampai terlalu banyak genangan, ataupun barang-barang tajam-tajam yang ada di sekitar kita. Nah itu harus dipastiin si tempat itu yang baik. Harus diperhatikan tempatnya seperti itu. Yang kedua adalah gunakan pakaian olahraga. Ada yang baru bangun tidur gitu ya, mau langsung olahraga pakai baju tidur gitu ya. Ada kalau mungkin kita di kolam renang umum gitu ya dok ya, itu full pakaiannya. Itu sering banget kita lihat. Itu dampaknya apa sih dok ketika kita memakai pakaian yang tidak sesuai dengan olahraga yang ingin kita lakukan? Coba pikirkan bagaimana caranya kita push up menggunakan kemeja. Kan satu nggak nyaman, gerakan kita terbatas, ya kan. Apalagi kita menggunakan kemeja yang menggunakan skinny gitu kan, yang slim fit segala macam. Ya bayangkan aja ya, pakaian itu sangat mensupport kita. Ketika kita melakukan suatu exercise dengan menggunakan pakaian yang cukup nyaman dan sesuai, kita akan menikmati dong. Kalau misalkan kita tergerak aja terbatas, melakukan ini susah dan segala macamnya, pada akhirnya resikonya jatuh juga loh. Oke, risikonya juga bisa meningkat ya dok ya. Pokoknya sekarang kalau mau olahraga pas deh, jangan ya karena satu dan lain hal gitu akhirnya malah bisa membahayakan diri kita sendiri ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya.
gunakan alat seadanya yang mendukung. Mungkin di rumah kita nggak punya alat-alat seperti di fitness center gitu. Tapi kalau ada barang-barang di rumah mungkin ya sering kita lihat itu di TikTok segala macam karena nggak punya barbel akhirnya angkat galon air. Ini bisa replacing nggak jadi substitusinya gitu nggak sih dok sebenarnya? Balik ke bagaimana kita mau ngedop sebuah knowledge akan how to exercise gitu. Bahkan gini, kita tanpa alat pun menggunakan badan sendiri atau menggunakan olahraga yang disebutkan calisthenics aja sudah cukup gitu. Nah, itu balik lagi ke investasinya. Dulu pada awal-awal pandemi, saya tipe orang yang suka di gym gitu. And then ketika pandemi kita nggak punya gym gitu. Iya, benar-benar kita mikir gitu ya. Akhirnya kita beli apa? Resistance band. Terus habis itu kita beli lagi yang mini band. Kita membeli sebuah dumbbell yang modified. Jadi kita membeli something yang memang ada, tetapi simple kita bisa taruh di rumah gitu. Kalau memang nggak ada ya palingan kita menggunakan alat tambahan kayak misalkan tadi galon gitu ya. Pikirkan juga kita biasa ngangkat galon dengan berat segitu enggak gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngapain juga kita angkat gitu. Jadi banyak yang harus kita pikirkan, intensitasnya juga kita. Don't hurt yourself ya. Oke. Terhidrasi juga penting dok. Itu unquenchable, maksudnya nggak perlu kita pertanyakan lagi gitu. Harus ya, harus gitu ya. Udah pasti hidrasi harus tetap dilakukan. Oke. Dan terutama di ruangan ber-AC ya, hati-hati. Justru di ruangan ber-AC? Sometimes kita nggak ngerasa haus, ngerasa haus tapi kita terjadi dehidrasi. Oke. Harus terhidrasi dengan baik meskipun kita ada di ruangan ber-AC, dan pastinya juga harus dimulai dari langkah-langkah yang kecil, gerakan-gerakan ringan sampai akhirnya ke yang agak sedang hingga ke berat gitu ya, supaya badan kita juga bisa paling gampang Mas Raden, warna urin. Oke, warna urin. Warna urin. Oke, warna urin harus dilihat ya, kalau udah mulai kuning pekat berarti kurang minum itu. Oke, Dr. Doni terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga kita semua sehat, resolusi kita sehat di tahun 2022 ini. Semuanya sehat, pandemi usai gitu ya. Terima kasih Dr. Doni, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit MMC. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889801000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.